Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Topik diskusi kita kali ini adalah berkaitan dengan simbolik logic atau nanti menggunakan notasi ya. Jadi simbolik ini maksudnya adalah notasi yang merupakan bagian dari materi logical and algorithmic thinking. Jadi ini masih dari seri yang sama. Kita mulai dari tujuan sesi kali ini. Setelah menyelesaikan sesi ini, Anda diharapkan untuk yang pertama ya, mampu menjabarkan latar belakang dari penggunaan notasi atau symbols daripada menggunakan natural language dalam menulis atau merepresentasikan logical arguments. Dan tentu saja Anda juga diharapkan untuk mampu menulis logical arguments dengan menggunakan notasi atau menggunakan symbols. Subtopik yang akan kita diskusikan pada sesi ini ada dua. Yang pertama adalah latar belakang dari penggunaan notasi atau symbols daripada menggunakan natural language. Dan yang kedua adalah kita akan lihat beberapa notasi pada boolean logic. Mari kita mulai. Baik, kita akan membicarakan mengenai latar belakang dari kenapa sih kita menggunakan atau sebaiknya menggunakan um, notation atau symbols daripada menggunakan natural language. Nah, terlebih dahulu kita harus mengerti ya apa itu natural language ya. Nah, jadi natural language itu ya bahasa kita, bahasa alami, bahasa manusia gitu ya. Nanti teman-teman, sebagian dari teman-teman akan belajar natural language di tingkat 4 ya, di tahun keempat ya, sekitar semester 7, semester 8. Nah, natural language itu ya seperti bahasa yang kita gunakan sehari-hari ya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu adalah natural language. Nah, natural language ini karena sifatnya itu subjektif ya, sifatnya subjektif karena tergantung siapa yang, bicara, siapa yang dengar, siapa yang nulis, dan siapa yang baca. Jadi ada aspek yang kurang bisa dikendalikan sedemikian rupa sehingga bisa saja, kalimat yang dituliskan atau argumen yang ditulis logical argument yang dituliskan itu too much ya, atau bahkan ambigu dan lain sebagainya ya. Jadi untuk menghindari hal-hal tersebut, maka sebaiknya disarankan, digunakanlah, notasi atau simbol yang mensimplifikasi, kompleksitas yang bisa ditimbulkan oleh natural language. Nanti kita akan lihat, contoh bagaimana ini bisa mensimplifikasi ya. Jadi, kompleksitas yang bisa ditimbulkan oleh natural language itu bisa disimplifikasi dengan menggunakan notasi, ya. Ingat bahwa bukan berarti, penggunaan natural language itu, mmm tidak baik ya, atau jangan dipakai, bukan seperti itu. Tapi untuk menghindari hal-hal yang tidak perlu terjadi ya, jadi bisa saja, kita mau bilang, boleh, tidak boleh gitu ya, sesimpel itu, kita cuma bilang boleh atau tidak boleh. Tapi kalau kita menggunakan natural language, kita kadang-kadang memberikan, mmm, eee, kata-kata yang terlalu banyak yang tidak perlu. Misalnya begini, "Sebenarnya saya nggak mau sih memberikannya, tapi karena kamu baik ya saya izinkan." Nah, itu kan sebenarnya udah terlalu banyak hanya untuk bilang boleh dan mungkin tidak boleh, ya. Jadi itu contoh yang bisa membingungkan ya, bisa ya, bisa ambigu maknanya ya. Nah, oleh sebab itu kita disarankan menggunakan, notasi atau simbol yang lebih, simpel. Nah, kita akan lihat 2 contoh, yang ada pada kasus sebelumnya, jadi teman-teman bisa, lihat di video pembelajaran sebelumnya, kasus ini akan saya ulang di sini. Jadi di sini contohnya untuk, conjunction ya, ingat conjunction itu akan memberikan nilai true atau nilai ya, nilai kebenaran true ketika semua premis-premisnya atau ketika semua syarat-syaratnya itu terpenuhi, ya. Jadi kalau salah satu tidak terpenuhi, maka, dia tidak bisa diberikan atau tidak bisa menghasilkan true. Jadi di sini kasusnya adalah, mmm, Anda memiliki sebuah project ya, tugas gitu ya, yang dikerjakan bersama dengan satu teman Anda yang lain. Ya, jadi berdua, pair. Nah, tugas ini, Anda split menjadi 2, Anda separasi gitu ya, kemudian, Anda bagi tugas, kamu ngerjain yang ini ya, saya ngerjain yang ini." Jadi, masing-masing punya part masing-masing. Nah, kemudian untuk bisa di-submit, ini waktu submission-nya adalah, jam 3 sore ya, 15, jadi, afternoon. Nah, untuk bisa di-submit, syaratnya ada 3. Yang pertama adalah bagian Anda selesai dikerjakan, bagian teman Anda juga selesai dikerjakan, dan waktunya masih belum pukul 3, belum pukul 15 sore.
Nah, kalau salah satu saja fail, maka Anda nggak bisa submit. Anda misalnya, bagian Anda sudah selesai, bagian teman Anda belum. Meskipun waktunya, masih belum pukul 15, Anda nggak bisa submit. Atau misalnya bagian Anda sudah, bagian teman Anda sudah, tapi sudah pukul misalnya ya, pukul, 16 misalnya. Itu kan sudah lewat, Anda nggak bisa submit. Jadi ketiga syarat ini wajib ya, untuk bisa submission. Jadi, submission di sini kemudian dinotasikan dengan, S ya, S itu artinya Anda nge-submit, kemudian, bagian Anda selesai, bagian project Anda selesai itu dinotasikan dengan P, lalu kemudian bagian teman Anda selesai itu dinotasikan dengan Q, dan, waktunya masih, belum hit, 15.00, itu kita beri notasi R. Jadi kalau kita nulis ini dalam notasi, dalam apa namanya, ya simbol ya, dalam notasi, dalam simbol, itu P and Q and R, maka bisa, S ya, hanya jika ya, jika dan hanya jika. Jadi jika dan hanya jika ketiga ini memenuhi syarat, semuanya true, maka S itu bisa kejadian. Kalau satu saja tidak, maka S itu tidak akan bisa kejadian. Nah, ini contoh yang pertama. Nah, contoh yang kedua adalah negasi. Ya, di sini contoh yang kedua adalah, Anda, pada suatu ketika mendapatkan panggilan alam gitu ya, pengen ke toilet, dan Anda hanya menemukan, satu toilet di situ, ya, di tempat umum, kemudian Anda, tentu, butuh pakai toilet tersebut. Nah, untuk bisa menggunakan toilet tersebut, maka toilet tersebut harus dalam kondisi tidak dipergunakan, ya. Kalau toilet tersebut sedang dipergunakan, ya Anda nggak bisa masuk, ya, karena Anda nggak bisa share ya, di satu toilet tersebut. Nah, di sini, penggunaan toilet itu dinotasikan dengan S, sementara, eee, mmm, apa namanya, restroom itu tidak dipakai atau sedang kosong gitu ya, sedang tidak occupy, itu disimbolkan dengan not P, ya. Not P, tidak dipakai, ya. Kalau P itu berarti dipakai, kalau not P berarti tidak dipakai. Maka, statement ini atau, argumen ini bisa ditulis dengan, eee eee, jika dan hanya jika not P, ya, maka bisa S, ya, maka bisa dipakai. Kalau kalau, syarat not P itu tidak tercapai, maka tentu Anda nggak bisa make restroom atau toiletnya. Itu kira-kira. Jadi, eee, di subtopik ini, di submateri ini kita hanya akan membicarakan tentang bagaimana menuliskan suatu, argumen, logik ya, yang menggunakan natural language misalnya kayak ini ya, restroom sedang tidak dipakai, itu natural language ya. Kemudian kita translate dia menjadi, notasi matematik ya. Di sini not P, jika dan hanya jika not P maka S. Nah ya, jadi ini contoh, yang menggunakan, notasi atau menggunakan symbols untuk menggambarkan atau merepresentasikan suatu, logical arguments. Nah, kita akan lihat, logical arguments, pada konteksnya, Boolean ya. Jadi di sini ada operator ya, ada operator and, kemudian or, not, terus implies ya, lalu ada if and only if. Jadi ini syarat ya. Yang simbolnya seperti itu ya. Jadi kayak huruf A gitu ya, huruf V, kemudian not, kemudian panah dan lain sebagainya. Contohnya yang sebelah kanan ya, contohnya. Dan tadi sudah kita lihat, contoh juga ya. Nah, kemudian, berikut ini adalah tabel kebenaran ya. Jadi tabel kebenaran kalau kita menggunakan, apa namanya, operator, Boolean ya. Jadi Boolean and, kemudian Boolean or, kemudian Boolean not ya. Jadi dengan menggunakan simbol masing-masing ya. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman, nanti bisa lihat lebih lanjut. Kemudian, yang ini yang terakhir ya, implies dan, if and only if. Jadi ini sebuah syarat. Nah, kira-kira, demikian untuk materi, kali ini. Nah, nanti untuk materi, algorithmic thinking ya silakan, lanjut ke video pembelajaran, berikutnya, kira-kira seperti itu. Untuk, sesi ini terima kasih, ciao.